Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia dari kelas 11F. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan lokal itu apa sih? Ketahanan pangan lokal mengacu pada kemampuan suatu negara, wilayah, atau individu untuk mencukupi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memastikan semua orang memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau untuk mencapai kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pangan lokal selain beras, yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat dijadikan alternatif pangan pokok jika terjadi kelangkaan beras. Selain rasanya enak, tanaman pertanian ini juga mudah untuk dibudidayakan. Jagung dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jagung komposit, jenis jagung yang bisa ditanam oleh petani pada zaman dulu. Yang kedua, jagung hibrida, jagung yang pada proses pembuatannya dengan cara penyilangan antara jagung induk jantan dan jagung induk betina, sehingga menghasilkan jagung jenis baru yang memiliki sifat keunggulan dari kedua induknya. Yang ketiga, jagung transgenik, jagung yang proses pembuatannya dengan cara menyisipkan gen dari makhluk hidup atau non-makhluk hidup. Hasilnya, jagung bisa tahan penyakit, tahan hama, atau juga tahan obat kimia, sehingga tanaman itu menjadi tanaman super. Oh iya, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan sumber pangan selain beras dan gencar menyelenggarakan gerakan diversifikasi pangan, yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja dan mampu memanfaatkan pangan lokal lainnya. Cara mengelola jagung sebagai pangan lokal. Yang pertama, perkedel jagung. Itu makanan khas Manado. Yang kedua, sup jagung. Yang ketiga, bubur jagung. Yang keempat, martabak manis. Yang kelima, jasuke. Dan yang terakhir, puding jagung. Perlu diketahui, jagung bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman asal Amerika Selatan. Petunjuk-petunjuk arkeologi mengarah pada budidaya jagung primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah, sejak 7.000 tahun lalu. Jadi gini, bangsa Olmec dan Maya di Tenggarai sudah membudidayakan di seantero Amerika Tengah sejak 10.000 tahun yang lalu dan mengenali berbagai teknik pengolahan hasil. Teknologi ini dibawa ke Amerika Selatan, Ekuador sekitar 7.000 tahun yang lalu dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4.000 tahun yang lalu. Pada saat inilah perkembangan jagung yang beradaptasi dengan suhu rendah di kawasan pegunungan Andes sejak 2.500 sebelum Masehi. Tanaman ini telah dikenal di berbagai penjuru benua Amerika. Jagung masuk Nusantara diperkirakan pada abad ke-16 oleh penjelajah Portugis. Kedatangan orang-orang Eropa sejak abad ke-15 membawa serta jenis-jenis jagung ke dunia lama, baik ke Eropa maupun Asia. Penyebaran jagung ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh armada pimpinan Ferdinand Magellan melintas Samudra Pasifik. Di tempat-tempat baru ini, jagung relatif mudah beradaptasi karena tanaman ini memiliki plasitas fenotipe yang tinggi. Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014 menempati peringkat ke-8 produsen jagung atau pipilan kering dunia. Produksi jagung pipilan kering di Indonesia tahun 2014 meningkat dari tahun 2013, yaitu 19.826 ton dari sebelumnya 18.511.853 ton, namun tetap lebih rendah daripada capaian 2012 sebesar 19.387.022 ton. Produsen jagung terbesar saat ini, data 2014, adalah Amerika Serikat 34,8% dari total produksi dunia, diikuti oleh Tiongkok 20,8%, Brazil 7,7%, Argentina 3,2%, Ukraina 2,7%, India 2,3%, Meksiko 2,2%, Indonesia 1,8%, Prancis 1,8%, dan Afrika Selatan 1,4%. Kata jagung menurut Dennis Lembat merupakan peningkatan dari Jawa Agung, berarti Jawa Wut besar, nama yang digunakan orang Jawa dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Jagung disebarkan dan ditanam di Papua melalui Maluku. Jagung disebarkan dan ditanam di Papua melalui Maluku. Dari Maluku juga, jagung lalu masuk dan menyebar. Selain ke Papua juga, ke wilayah timur, lalu masuk ke Jawa dan wilayah barat. Sekian presentasi saya tentang pangan lokal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.